Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pasti sangat menderita ketika kamu lockdown hati dan pikirannya agar hanya tertuju dan cinta kepadamu. Ya, sekarang nih kita kan yang sangat menderita ya, karena hati pikiran kita setiap saat hanya mikirin dia dan hanya ingat kepada dia. Sementara yang bersangkutan tidak ingat dan juga sudah tidak peduli lagi dengan kita ya. Nah, kenapa terjadi demikian ya? Karena hati dan pikiran kita yang terkunci kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kuncinya itu ada pada hati. Ketika hatinya terkunci, maka pikirannya secara otomatis akan ngikut terkunci juga kepada yang bersangkutan, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Ketika kita melihat orang lain pun yang bahkan jauh lebih cantik, jauh lebih tampan ya, faktor subjektivitas kita tetap mengatakan bahwa mantan lebih segalanya. Nah, jadi ya, lockdown ini kan lagi ngehits ya terminologi ini selama pandemi ini ya, mengunci. Jadi dimulai lockdown itu istilahnya pertama kali di Italia. Jadi pasca Wuhan berhasil mengendalikan pandemi, kemudian geser ke Italia Utara kalau saya tidak salah, di provinsi yang namanya Lombardi. Nah, disitulah kemudian terminologi lockdown, penguncian itu diperkenalkan. Tapi Eropa ini juga ya sulit ya. Pada saat kita masih running untuk bekerja tuh tahun 2020 bulan Maret, itu Italia dan negara-negara yang tergabung di Uni Eropa itu yang paling rame itu minta melakukan penguncian atau lockdown. Wah, kita rame itu di media sosial. Saya ingat itu ya, penghujung bulan Maret tuh kalau tidak salah tahun 2020, itu acara saya dalam 2 atau 3 hari itu ada 14 acara yang tercancel ya, karena wacana lockdown pada saat itu. Oke lah, begitu kita sudah yuk bekerja dari rumah, saya lihat malah Piala Eropa Euro kemarin tahun 2021, Inggris, Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, penonton datang ke stadion ya, dan begitulah yang kita lihat. Jadi memang saya kadang berpikir bingung ya dengan cara berpikir orang-orang di Eropa ya. Nah, tapi bahwa istilah lockdown ini menarik, mengunci hati dan pikiran. Ini bukan mengunci kegiatan, tetapi hati dan pikiran seseorang ya. Kita harus tahu bahwa ada yang namanya orang terpaksa berpura-pura cinta atau melakukan sandiwara cinta, dan itu adalah orang-orang yang paling menderita dalam hidupnya. Kenapa demikian ya? Karena memang sangat menderita tuh. Dia punya pasangan, punya suami, punya istri. Di depannya dia harus berpura-pura mengatakan cinta. I love you too setiap hari. Sementara hati dan pikirannya itu selalu tertuju atau melayang
orang yang berbeda, dan itu adalah orang-orang hidupnya paling tidak nikmat. Jadi jujur itu yang paling nikmat. Kalau dia mencintai, ya dia katakan mencintai, kalau tidak ya tidak, kan selesai. Ya. Nah, tetapi orang yang terpaksa bersandiwara, Anda tahu ya, orang yang berprofesi sebagai aktor atau aktris yang terbiasa memerankan sebuah karakter, itu dia harus belajar, dia harus bekerja keras untuk bisa menampilkan karakter itu agar terlihat natural. Padahal untuk jadi sebuah film 2 jam, ya syutingnya antara 3-6 bulan kan. Anda bayangkan kalau ini harus dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, betapa lelahnya orang yang harus berpura-pura mencintai orang lain, sementara hatinya terlockdown, terkunci kepada orang lain. Ya, nah, jadi ya, yang harus dilakukan apa? Yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa adalah ya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya agar mantan tadi merekam segala hal tentang diri kita. Tentu informasi yang akan membuat orang tergugah untuk mencintai, untuk melirik dan seterusnya, itu adalah informasi yang bagus ya. Anda menampilkan diri ya, sedang olahraga, Anda kelihatan segar, bugar, fit begitu. Kemudian tampan, cantik ya. Kemudian karir Anda cemerlang, pendidikan Anda oke, dan Anda kelihatan bahagia, tambah gemuk dan sehat begitu kan. Itu yang akan membuat orang jatuh cinta kepada Anda. Tidak hanya mantan Anda, semua orang akan suka minimal dengan orang-orang yang menampilkan informasi yang bagus tentang dirinya. Tapi kalau yang Anda tampilkan itu sedih, melo, patah hati, stres dan seterusnya, apalagi sampai sakit, ya tidak ada orang yang jatuh cinta kepada orang yang penyakitan. Ya, karena itu kita harus terus berusaha sehat ya. Jadi menggugah orang untuk mencintai kita dengan pendekatan sakit itu bukan pendekatan yang tepat. Ya. Jadi orang ketika belum membangun komitmen, ketika didekati sampai kemudian terjadi kompromi dan membangun komitmen, itu juga yang dilihatkan karena faktor sehatnya, bugarnya, cantiknya, menariknya, kayanya, kan begitu. Jadi bukan dia jatuh cinta, aduh ini penyakitan, saya jadi jatuh cinta, kan tidak. Aduh ini lagi bangkrut, saya sayang banget sama orang sedang bangkrut, kan tidak ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa. Tampilkan seluruh informasi yang bagus tentang diri Anda melalui media sosial Anda. Anda tidak usah khawatir, biarpun dia blokir-blokiran ya, itu kan kelihatan di permukaannya. Di bawah permukaannya dia terus kok akan mencari tahu perkembangan apa yang terjadi pada diri Anda. Ya, nah, yang kedua ya, karena memang melockdown hati. Hati itu adalah hak mutlak ya, milik Allah. Jadi hati manusia itu adalah hak mutlaknya Allah. Yang bisa membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Ya, maka kita diajarkan bahwa
Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla. Allah yang membolak-balikkannya. Ya. Jadi dari hadis ini sangat jelas bagaimana caranya mengunci hati seseorang, melockdown hati seseorang. Ya, yakni dengan memohon pertolongan Allah, minta kepada Allah yang menguncikan hati dan pikirannya. Karena itu Anda juga kalau punya suami atau punya istri yang sekarang mungkin sedang rajin melirik sana sini dan seterusnya, Anda juga bisa mengunci hati dan pikirannya. Anda sudah berusaha menjadi istri yang terbaik, istri yang tercantik, istri yang solihah. Dan pada akhirnya, apakah suami ini melirik ke sana kemari atau tidak, itu akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan memberi sesuatu jika Anda memintanya. Maka Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikkan hati manusia, balikkanlah hati. Anda sebut nama mantan Anda, nama bapaknya, bin siapa, ya, balikkanlah hati si mantan bin bapaknya kepadaku, agar dia hanya berpikir, hanya terbayangkan tentang aku dalam setiap tarikan nafasnya di sepanjang hidupnya. Kalau Anda berdoa terus, ya, lambat laun pengaruh doa itu akan terus menguat, ya, ke dalam diri mantan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.